Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Petronella Somikedan, SEMSC, Sarjana Ekonomi, Magister Science. Saya adalah salah satu dosen di program studi Ilmu Sosiatri, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat STPM Santa Ursula. Saat ini saya menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Penjamin Mutu atau LPM periode 2022-2026. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya asuh di program studi ilmu sosiatri, yakni mata kuliah analisis dan pemetaan sosial, dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment, yang saya bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama perkenalan mata kuliah, yang kedua interaksi pembelajaran dalam mata kuliah, dan yang ketiga proses penilaian pembelajaran mata kuliah. Baik, untuk perkenalan mata kuliah. Perkenalan mata kuliah adalah bagian awal bagi saya dalam mendeskripsikan secara umum mata kuliah analisis dan pemetaan sosial. Mata kuliah ini adalah mata kuliah inti asosiasi atau APSI yang berada di semester 3. Mata kuliah ini juga menjadi mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah metode penelitian sosial, metode penelitian kualitatif, dan metode penelitian kuantitatif. Mata kuliah ini memiliki 3 bobot SKS. Harapan dari mata kuliah analisis dan pemetaan sosial ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan arti penting analisis dan pemetaan sosial, substansi yang harus dicakup dan cara melaksanakannya, serta mampu menerapkannya dalam praktik serta menyusun laporan hasil analisis dan pemetaan sosial, serta strategi tindak lanjut pengembangan masyarakat. Materi-materi dalam mata kuliah analisis dan pemetaan sosial ini mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan yang telah ditentukan oleh program studi ilmu sosiatri. Jumlah capaian pembelajaran lulusan yang diturunkan ke dalam mata kuliah ini adalah 6 CPL yang meliputi sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan penguasaan pengetahuan. Dari 6 CPL tersebut juga terdapat poin pendidikan karakter Serviam yang menjadi ciri khas Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula. 6 CPL yang telah ditentukan oleh program studi kemudian tersebar dalam 5 CPMK untuk kemudian diturunkan lagi menjadi 14 sub CPMK. Dalam aspek sikap terdapat 2 CPL, yaitu pertama, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat. Sikap yang kedua adalah mampu menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan karakter Serviam. Keterampilan umum mencakup 1 CPL, yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan analisis, informasi, dan data yang didapatkan. Keterampilan umum mencakup 1 CPL, yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Keterampilan khusus yang diharapkan sebagai capaian dalam mata kuliah ini ada 2, yaitu pertama, mampu mengidentifikasi masalah sosial dan membuat pemetaan sosial berdasarkan sumber daya dan potensi wilayah atau lokal. Yang kedua, mampu menganalisis berbagai pendekatan pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam memetakan dan mengatasi masalah sosial. Berikutnya, pada aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu memahami berbagai masalah sosial. Capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari 14 poin. Yang pertama, mampu memahami tujuan dan materi pembelajaran selama 1 semester, nilai dasar yang dipahami bersama, serta aturan main dalam perkuliahan. Yang kedua,
mampu menjelaskan arti penting pemetaan sosial sebagai bahan dasar untuk merumuskan program pengembangan masyarakat. Yang ketiga, mampu menjelaskan kerangka analisis yang digunakan dalam pemetaan sosial, khususnya dengan menggunakan pendekatan penghidupan berkelanjutan. Yang keempat, mampu merancang rencana analisis dan pemetaan sosial, format laporan, beserta rencana tindak lanjutnya. Yang kelima, mampu melakukan analisis potensi. Yang keenam, mampu melakukan analisis kerentanan. Yang ketujuh, mampu melakukan analisis aktor dan stakeholder. Yang kedelapan, mampu melakukan analisis jaringan hubungan antar aktor. Yang kesembilan, mampu melakukan pemetaan kekuasaan atau power mapping. Yang kesepuluh, mampu melakukan analisis akar masalah. Yang kesebelas, mampu melakukan analisis fishbone atau tulang ikan. Yang ke-12, mampu menyusun diagram SLA berbasis data. Yang ke-13, mampu membuat peta sosial. Dan yang ke-14, mampu mempresentasikan hasil analisis dan pemetaan sosial. Sedangkan untuk bahan kajian, mata kuliah analisis dan pemetaan sosial ini mencakup 12 bahan kajian. Di antaranya yang pertama, kerangka analisis dan pemetaan sosial, terutama dengan menggunakan pendekatan penghidupan berkelanjutan. Yang kedua, metode pelaksanaan analisis dan pemetaan sosial, penyusunan laporan, dan rencana tindak lanjut. Yang ketiga, pemetaan potensi atau aset berbasis diagram pendekatan penghidupan berkelanjutan atau SLA. Yang keempat, praktikum draft laporan analisis kerentanan. Yang kelima, praktikum draft laporan analisis aktor atau stakeholder. Yang keenam, praktikum draft laporan analisis jaringan hubungan antar aktor. Yang ketujuh, praktikum draft laporan power mapping atau pemetaan kekuasaan. Yang kedelapan, praktikum pembuatan peta sosial desa. Yang kesembilan, praktikum draft laporan fishbone analisis atau analisis tulang ikan. Yang ke-10, praktikum draft laporan analisis akar masalah. Yang ke-11, praktikum penyusunan diagram SLA lengkap berbasis data dari lapangan. Yang ke-12, praktikum presentasi laporan sampai pada rencana tindak lanjut. Dalam pembelajaran mata kuliah analisis dan pemetaan sosial ini, saya menggunakan beberapa literatur, di antaranya Participatory Rural Appraisal Concept, Methodologies and Techniques oleh Cavestro Luigi, Sustainable Rural Livelihoods, Practical Concepts for 21st Century oleh Robert Chamber dan Gordon R. Conway. Sebagai referensi penunjang, mahasiswa juga dapat menggunakan website resmi lembaga NGO terkait analisis dan pemetaan sosial serta Sustainable Livelihood Approach, karena beberapa NGO atau LSM juga menggunakan metode dan pendekatan ini. Mahasiswa juga dapat menggunakan jurnal, koran, majalah, ataupun buku lain yang berkaitan dengan mata kuliah analisis dan pemetaan sosial ini. Demikianlah beberapa hal yang berkaitan dengan tahapan perkenalan mata kuliah analisis dan pemetaan sosial yang saya ampu. Yang kedua, interaksi pembelajaran mata kuliah. Selanjutnya, saya akan masuk ke tahap kedua, yakni interaksi pembelajaran mata kuliah. Interaksi pembelajaran mata kuliah adalah aspek interaksi antara mahasiswa dan dosen di dalam kelas yang berfungsi untuk memenuhi tujuan serta capaian pembelajaran dari mata kuliah analisis dan pemetaan sosial. Secara keseluruhan, sistem pembelajaran di mata kuliah ini menggunakan pendekatan Student Centered Learning atau SCL berbasis pengetahuan dan pengalaman di lokasi yang telah mereka pilih sebagai arena praktikum. Dalam interaksi pembelajaran di mata kuliah analisis dan pemetaan sosial ini, saya menggunakan 4 karakteristik pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran interaktif, di mana pembelajaran di dalam kelas melibatkan secara keseluruhan partisipasi mahasiswa, baik dalam memberikan pendapat atau argumentasi, baik secara teoritis maupun secara praksis dalam rangka analisis dan pemetaan sosial sesuai fokus lokus wilayah praktikum yang dipilih sendiri oleh mahasiswa. Sehingga dosen dalam perkuliahannya membangun diskusi yang memacu mahasiswa untuk berani menyampaikan argumen berdasarkan teori yang dipelajari dan
praksis di lapangan. Yang kedua, pendekatan integratif. Proses pembelajaran yang dilakukan di kelas dengan menciptakan pembelajaran multidisiplin ilmu. Artinya, mata kuliah analisis dan pemetaan sosial adalah mata kuliah prasyarat dari mata kuliah penelitian sosial, metode penelitian kualitatif, dan metode penelitian kuantitatif. Sehingga mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dasar dalam mengembangkan teknik-teknik penelitian yang akan didapatkan pada mata kuliah berikutnya, dan telah memiliki pengalaman analisis yang dapat memantik daya analisis mahasiswa pada mata kuliah berikutnya. Yang ketiga, pembelajaran tematik. Merujuk kepada metode pembelajaran yang mengadukan pengetahuan dan sikap dalam menciptakan suasana belajar di dalam kelas. Metode ini juga saya terapkan agar mahasiswa tetap mampu menyatukan antara kemampuan akademik dan nilai-nilai serviam. Penerapan pembelajaran tematik ini juga sampai kepada praktik yang diterapkan oleh mahasiswa sebagai bagian dari pemahaman terhadap teori dan konsep yang diberikan. Atau dengan kata lain, mahasiswa harus learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Yang keempat, pembelajaran kolaboratif. Metode pembelajaran yang memanfaatkan sarana kelompok di dalam kelas sebagai media pembelajaran dan sarana laboratorium desa sebagai sumber pengetahuan. Metode ini berguna untuk melatih kerjasama, kepemimpinan, dan hal-hal lain di luar akademik. Selain itu, mahasiswa juga dilatih untuk menjadi peer review bagi hasil proyek temannya dalam kelompok berbeda. Mahasiswa juga dilatih untuk membangun komunikasi dengan perangkat desa untuk kolaborasi yang proaktif. Selain beberapa interaksi di atas, saya juga melakukan interaksi dan komunikasi melalui grup WA kelas, sehingga membantu saya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa secara langsung tanpa harus menunggu di kelas berikutnya. Yang ketiga, proses evaluasi pembelajaran mata kuliah. Aspek asesmen ini merupakan proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Proses asesmen yang akan saya nilai adalah kehadiran 15%, partisipasi kelas 15%, proyek dan tugas terstruktur 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Hasil penilaian yang saya lakukan dapat diketahui mahasiswa secara transparan dan mahasiswa memiliki kesempatan dan hak untuk mempertanyakan lagi penilaian yang saya lakukan. Penugasan dalam bentuk kelompok dilakukan pada setiap materi teknik analisis dan pemetaan sosial, agar mahasiswa dapat langsung mempraktekkan materi yang diterima di dalam kelas dan menampilkan tugas ini dalam draft laporan dan presentasi untuk peer review setiap minggu berikutnya. Inilah beberapa aspek yang saya terapkan dalam pembelajaran mata kuliah analisis dan pemetaan sosial. Selanjutnya, saya akan menunjukkan proses perkuliahan secara sinkronus di dalam kelas bersama mahasiswa. Selamat menikmati. Ya, selamat sore teman-teman semua. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Luar biasa. Oke, baik. Silakan dibuka dengan doa. Ibu dosen dan teman-temanku sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan penyertaan-Mu dari siang tadi hingga sore hari ini. Sekarang kami memulai perkuliahan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar menerangi akal dan budi kami, sehingga apa yang dijelaskan oleh dosen dapat kami pahami untuk kepentingan masa depan kami. Lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Angela dan Santa Ursula, Doakanlah kami. dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, jadi minggu kemarin itu kita belajar apa? Kita belajar, sebelum minggu kemarin itu kita belajar tentang pendekatan penghidupan berkelanjutan. Di dalam pendekatan penghidupan berkelanjutan itu ada kerangka apa? Kerangka pendekatan penghidupan berkelanjutan atau sustainable
livelihood approach. Nah, setelah kita mempelajari kerangka ini kemarin, kita mulai dari mana lebih dulu? Dari analisis terhadap potensi, terhadap aset-aset yang dimiliki oleh suatu desa atau suatu wilayah. Kenapa kita harus mulai dari analisis potensi lebih dulu? Siapa yang tahu? Masih ingat? Mungkin kalau mulai dari potensi itu sudah pasti dari lingkungan atau wilayah tertentu kan sudah ada. Yang potensi itu kan masuk dalam aset-aset yang ada di wilayah tersebut. Jadi dimulainya dari potensi. Ya, jadi kita memulai melakukan analisis dan pemetaan sosial dengan kerangka penghidupan berkelanjutan ini mulai dari potensi, jangan mulai dari masalah. Kalau kita mulai dari masalah, kita datang dari kampus, datang ke desa bawa masalah dengan muka yang muram, desa menjadi semakin muram. Jadi kita datang untuk melakukan pemetaan dan analisis terhadap potensinya, supaya apapun yang terjadi kita berangkat dari potensi, kita berangkat dari kekuatan yang dimiliki oleh satu desa atau satu wilayah, begitu. Nah, setelah kita membuat pemetaan terhadap potensi, kita kemudian membuat pemetaan terhadap kerentanan yang ada di wilayah tersebut. Nah, pemetaan terhadap kerentanan ini bukan hanya soal kerentanan bencana. Kalau teman-teman mengecek di laman pencarian, itu nanti kalau mengetik kerentanan yang akan muncul adalah, kalau mengetik analisis kerentanan yang muncul adalah analisis kerentanan terhadap bencana alam. Di dalam analisis dan pemetaan sosial, kerentanan yang kita identifikasi itu bukan hanya soal kerentanan terhadap bencana alam, tetapi juga bencana sosial, kerentanan ekonomi, dan kerentanan yang berhubungan dengan aspek-aspek fisik, keuangan, alam, kelembagaan, betul sekali. Lalu di bidang sosial juga kita lakukan analisis, ya. Oke, bagaimana caranya kita melakukan pemetaan kerentanan kira-kira? Pertama, ada 5 tahapan dalam melakukan analisis kerentanan. Yang pertama, sebelum kita analisis kerentanannya, kita harus identifikasi dulu. Di dalam satu desa atau satu wilayah itu ada kerentanan apa saja. Bisa saja dia memiliki kerentanan alam, bencana alam, bisa saja dia tidak memiliki kerentanan bencana alam. Kalau untuk beberapa wilayah di Flores yang beberapa masyarakatnya terkenal dengan konteks perang adat, perang tanding, pemenggalan terhadap kepala, maka ada kerentanan sosial, ada kerentanan terhadap bencana sosial yang terjadi akibat perang di tingkat lokal tersebut. Nah, semua kerentanan-kerentanan ini harus dilakukan pendataan terlebih dahulu terhadap kerentanan apa saja yang dimiliki oleh satu wilayah. Setelah melakukan pendataan, kerentanan ini kemudian dikelompokkan sesuai dengan pengelompokannya. Contohnya seperti ini, dikelompokkan kerentanan fisik apa saja, sosial apa saja, ekonomi apa saja, lingkungan apa saja, dan kelembagaan apa saja. Untuk kerentanan fisik itu menyangkut infrastruktur, sarana, prasarana. Sosial itu menyangkut persepsi keadaan sosial masyarakat, ya. Kerentanan ekonomi menyangkut kondisi keuangan di satu wilayah tersebut. Kerentanan lingkungan menyangkut segala macam yang ada di lingkungan itu yang rentan terhadap bencana dan bisa mengakibatkan kerugian. Kalau kerentanan kelembagaan biasanya berhubungan dengan sistem yang ada di masyarakat tersebut, baik sistem pemerintahan ataupun sistem sosial misalnya. Begitu. Setelah kita kelompokkan, kita menampilkan data tersebut. Setelah datanya itu ditampilkan bisa dalam bentuk tabel, diagram atau grafik yang komprehensif, bisa juga dalam bentuk tulisan seperti format laporan yang sudah kita buat pada beberapa minggu yang lalu.
Setelah itu teman-teman melakukan analisis. Nanti alat analisisnya akan teman-teman pelajari pada pertemuan berikutnya. Ada 2 alat analisis yang akan teman-teman pelajari, yaitu analisis akar masalah dan tulang. Ya, seperti di silabus ya. Nah, setelah kita analisis baru kita bisa memberikan rekomendasi, kesimpulan dan saran. Oke. Nah, di sini saya ingin menunjukkan salah satu hasil penelitian saya yang menggunakan kerangka pendekatan penghidupan berkelanjutan, khususnya juga di dalamnya ada analisis terhadap pemetaan dan analisis terhadap kerentanan dari satu masyarakat. Dalam penelitian berjudul Agensi Perempuan Penenun di antara kebijakan pembatasan penggunaan tenun ikat untuk urusan adat di Pulau Adonara di Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya presentasikan ini bagian dari presentasi laporan akhir yang saya lakukan pada tahun 2022 ya. Ini adalah contoh peta data yang saya tampilkan. Jadi yang tadi kita membuat pemetaan itu, kita harus tahu dulu, kita identifikasi lagi dari wilayah mana kita mengambil data, aktornya siapa, dan berapa jumlah individu. Aktor ini artinya dibedakan berdasarkan aktor. Misalnya dia dalam konteks penelitian ini, karena melihat bagaimana penenun menghadapi pembatasan tenun ikat, maka aktornya terdiri dari penenun, penjual, pembeli, dan termasuk juga pemerintah dan tokoh masyarakat yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Nah, ini contoh konkret peta data kerentanan. Kerentanan di kolom nomor berapa? Ya, kerentanan ada di kolom ketiga. Kerentanan sumber daya manusia itu menyangkut knowledge, skill dari manusia tersebut. Nah, manusia dalam konteks ini aktornya adalah penenun. Nah, kerentanan yang mereka miliki itu adalah bahwa pengetahuan terkait tenun ini masih diteruskan secara tradisional, lisan, belum tertulis, sehingga pewarisan budayanya akan mengalami hambatan ketika yang bisa menenun belum sempat meneruskan pengetahuan tersebut kepada generasi berikutnya. Dan mereka juga mengalami kerentanan sumber daya alam, diantaranya bahan baku sangat bergantung pada pasar. Jadi kemungkinan alamnya sudah tidak lagi dimanfaatkan secara maksimal untuk menanam bahan-bahan yang mereka perlukan untuk menenun. Dan mereka juga mengalami dalam hal sumber daya alam juga ada kerentanan perubahan iklim ataupun bencana alam. Tetapi ini hanya mempengaruhi beberapa lokasi yang rentan bencana alam. Lalu sumber daya keuangan kerentanannya mereka tidak punya modal. Rata-rata modal awalnya sangat kecil karena penenun rata-rata adalah perempuan kepala keluarga yang tidak punya profesi lain untuk dapat mengumpulkan uang. Begitu. Dan kerentanan sosialnya adalah kebijakan pembatasan penggunaan tenun sehingga mengakibatkan pemasaran tenun ini hanya terbatas di dalam Adonara dan ini nanti akan berdampak pada kerentanan keuangan mereka sehingga pemasukan mereka jauh lebih sedikit. Begitu. Ada juga kerentanan fisiknya, alat tenun tidak diproduksi mandiri dan tidak ada tempat khusus untuk menenun. Nah, setelah kami melakukan pemetaan data ini, maka kami melakukan analisis. Setelah analisis terhadap dampaknya, terhadap situasi masyarakatnya, maka kemudian ditambah dengan teori yang kami gunakan yang berhubungan dengan agensi perempuan dan untuk kemudian memberikan kesimpulan dan rekomendasi. Ini adalah salah satu contoh hasil penelitian yang pernah Ibu lakukan terhadap pemetaan dan analisis kerentanan. Oke, begitu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Karena setelah ini teman-teman harus turun ke lapangan untuk melakukan pemetaan dan analisis terhadap kerentanan. Silakan yang mau bertanya. Ya, beda, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberi ke saya. Baik, pertanyaannya Ibu,
Ini apakah ketergantungan pada tengkulak pasar lokal menyebabkan penenun tidak memiliki daya tawar harga dan terjadinya dalam siklus pendapatan rendah itu bagaimana? Ya, jadi mereka punya daya tawar yang rendah karena mereka tidak menghasilkan sendiri benangnya. Jadi mereka tidak bisa tawar-menawar. Jadi mereka membeli benang sesuai dengan harga toko. Begitu, kira-kira itu masuk pada kerentanan apa? Kerentanan ekonomi atau kerentanan ekonomi finansial ya? Ya, tapi itu juga nanti berkelit-kelindan dengan keterpisahan mereka dari alam. Kalau mereka mau tanam sendiri, kalau mereka ada waktu, kalau mereka ada lahan, kalau mereka ada bibit kapasnya, maka mereka tidak akan memiliki kerentanan sumber daya alam ataupun kerentanan modal, dalam hal ini misalnya modal benang gitu. Kalau untuk kasus lain, kira-kira di desa yang teman-teman pilih untuk analisis dan untuk praktikum analisis dan pemetaan sosial, ini kira-kira kerentanan apa yang dimiliki masyarakat di Desa Tibutewa ya? Di Desa Tibutewa itu kerentanan apa yang dimiliki oleh masyarakat? Ya, beda? Baik Ibu, kalau dari saya kerentanan yang ada di Desa Tibutewa itu tuh di kerentanan fisik Ibu. Nah, Itu di sana itu misalnya di MCK umum itu Ibu masih bagian atapnya itu sudah roboh, yang terus dia punya bak kamar mandi itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Yang kedua itu di gereja Ibu. Gerejanya itu tuh dia punya pembangunan itu masih setengah. Dan yang ketiga itu PAUD Ibu. Di sana itu benar-benar sudah tidak bisa dikategorikan, tidak layak lagi untuk dipakai Ibu. Sekian dan terima kasih. oke, baik, beda. Ada yang mau menanggapi? Tadi, kerentanan yang disampaikan oleh beda itu menyangkut pada kerentanan fisik. Ada yang punya pendapat berbeda mungkin? Karena biasanya kerentanan fisik juga berkelit-kelindan dengan kerentanan yang lain. Baik, mungkin kalau untuk kerentanan fisik itu berkaitan juga dengan kerentanan ekonomi. Karena fisik yang ada di sana seperti gedung yang rusak atau Gereja, gereja yang apa tadi? Gedung, gereja, PAUD, PAUD dan MCK. MCK itu mungkin karena dana dari ekonominya itu dananya kurang atau ada juga kerentanan sosial dari masyarakatnya, mungkin kurang berpartisipasi dari pemerintahnya dengan masyarakat sekitar. Mungkin itu saja dari saya. Oke, ya. Jadi terima kasih Li. Jadi kerentanan fisik itu nanti akan berhubungan juga dengan mungkin kerentanan sumber daya manusianya juga. Mereka punya skala prioritas yang berbeda-beda terhadap fasilitas-fasilitas yang harus didahulukan. Begitu kan? Kalau kerentanan terhadap gedung sekolah nanti kalau kerentanan fisik berupa gedung sekolah, baik PAUD, SD, TK, SMP, SMA nanti akan berdampak pada kerentanan sumber daya manusia karena ini nanti akan mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya manusia di Desa Tibutewa tersebut. Begitu ya. Jadi yang perlu teman-teman lakukan nanti itu adalah diidentifikasi. Kalau dia masuk kepada kerentanan fisik ya, berarti dia dimasukkan ke dalam kerentanan fisik. Kalau misalnya dia menyangkut pada kerentanan ekonomi, dimasukkan pada kerentanan ekonomi. Nanti penjelasan seperti yang sudah disampaikan oleh Beda dan Li tadi bisa dimasukkan di dalam analisis. Begitu ya. Dimasukkan di dalam analisis dengan menggunakan teknik analisis yang nanti akan kita pilih. Apakah masing-masing kelompok apakah mau pakai fishbone atau pohon masalah. Begitu. Setelah itu baru rekomendasi. Jangan datang-datang lihat langsung kasih rekomendasi, langsung kasih solusi. Tidak bisa. Datang, lihat, datang, kamu see, kamu lihat, judge, kamu analisis, baru kamu melakukan tindakan. See, judge, begitu ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup ya.
sampaikan di grup WA atau nanti juga saya ada datang ke desa. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah analisis dan pemetaan sosial yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah analisis dan pemetaan sosial di program studi ilmu sosiatri Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia serta sertifikasi dosen SMART tahun 2025. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula, rekan-rekan sejawat dan juga kepada mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya haturkan limpah maaf dan terima kasih. Salam sehat.